Mataram, sebuah kerajaan besar yang terletak di Jawa yang berjaya di abad ke-17 sampai abad 18. Dari awalnya sebuah tanah yang diberikan oleh Sultan Pajang kepada Ki Pamanahan sebagai balas budi setelah membantu mengalahkan Arya Penangsang, berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar dan memiliki peran yang penting di wilayah Jawa di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Namun, seperti kerajaan-kerajaan sebelumnya, Mataram mengalami kemunduran dan perpecahan yang mengakibatkan terbelahnya Mataram menjadi dua. Kami ingin mengulik sejarah-sejarah mengenai terpecahnya Mataram dengan mendatangi beberapa situs-situs peninggalan Mataram Islam. Mataram merupakan daerah yang subur, terletak antara Kali Opak dan Kali Praga yang mengalir ke Samudra Hindia dan memberikan kemungkinan pertumbuhan dan perkembangan pusat kerajaan Mataram. Daerah ini berasal dari kerajaan Pajang yang kemudian dihadiahkan oleh Sultan Hadiwijoyo kepada Ki Ageng Pamanahan, anak Ki Ageng Ngenis. Di tempat inilah Ki Ageng Pamanahan mendirikan keraton pada tahun 1578. Setelah Ki Ageng Pamanahan wafat, putranya Senopati Engalaga menggantikan kedudukan sang ayah. Ketika Senopati Engalaga wafat, kedudukannya digantikan oleh Pangeran Jolang. Pangeran Jolang diberi gelar Panembahan Seto ing Krapyak dikarenakan ia wafat di tempat pemburuan, yaitu di Krapyak. Setelah itu, kedudukannya diganti oleh Raden Mas Jatmiko atau Pangeran Rangsang yang biasa kita kenal dengan Sultan Agung. Pengganti Sultan Agung ialah sang putra yang bernama Amangkurat. Amangkurat I lebih dekat dengan VOC untuk mencari dukungan daripada ke masyarakatnya sendiri. Disinilah mulai banyak pemberontakan, salah satunya oleh Trunojoyo. Setelah Amangkurat wafat akibat sakit, kedudukannya digantikan oleh Pangeran Adipati Anom dengan gelar Amangkurat II. Ketika Amangkurat II memimpin, ia membangun istana baru yang terletak jauh dari istana sekarang, yaitu di Kartosura. Susunan Amangkurat II wafat di tengah permasalahan kekuasaan yang semakin menyempit, serta urusan dengan VOC yang tak kunjung selesai. Pada akhirnya, ia digantikan oleh sang putra mahkota yang bergelar Susunan Amangkurat III. Pada tahun 1707, Amangkurat III kalah perang dengan Pangeran Puger dan VOC. Lalu, Amangkurat III dibuang ke Sri Lanka hingga wafatnya. Pangeran Puger adalah salah satu dari putra-putra Susunan Amangkurat I dan adik dari Susunan Amangkurat II. Lalu, Pangeran Puger menggantikan kedudukan Amangkurat III dengan gelar Pakubuwono I. Setelah Pakubuwono I wafat, kedudukannya digantikan oleh sang putra, namun dengan gelar Amangkurat IV. Pada tahun 1726, Susunan Amangkurat IV meninggal dunia. Seharusnya tahta berlanjut kepada sang putra, yaitu Arya Mangkunegara. Karena Arya Mangkunegara sering menentang kebijakan VOC, akhirnya ia harus diasingkan ke Sri Lanka hingga ia meninggal dunia. Tahta seharusnya tetap diberikan kepada putra Arya Mangkunegara, yakni Raden Mas Said. Namun, tahta diberikan kepada Pangeran Probosciyoso. Ia adalah adik Arya Mangkunegara sekaligus paman Raden Mas Said. Raden Mas Said memberontak dan meminta haknya kembali untuk berkuasa menjadi Pakubuwono II, dikarenakan malah pamannya sendirilah yang naik tahta menjadi Pakubuwono II. Pakubuwono II mewarisi keadaan yang semakin kacau akibat hutang-hutang kepada VOC dan serangan dari kerajaan lain di bagian timur. Oleh karena itu, Pakubuwono II membangun istana baru di bagian barat Kartosura, dan setelah itu ia beri nama Keraton Surakarta Hadiningrat yang selesai dibangun di tahun 1745. Dikarenakan pemberontakan yang hebat oleh Raden Mas Said, Pakubuwono II mengadakan sayembara. Siapa saja yang bisa mengalahkan Raden Mas Said atau membunuhnya akan diberi hadiah berupa tanah. Pangeran Mangkubumi yang masih saudara dari Pakubuwono II menerima sayembara tersebut dan berhasil mengalahkan Raden Mas Said. Namun hadiah yang dijanjikan oleh Pakubuwono II tak kunjung diberikan karena pengaruh dari Gubernur Jenderal VOC.
yaitu Van Imhoff. Pangeran Mangkubumi yang merasa dikhianati memulai penyerangannya terhadap Pakubuwono II. Raden Mas Said turut bergabung dalam penyerangan. Pada tanggal 20 Desember 1749, Pakubuwono II meninggal dunia. Sebelum itu, Pakubuwono II telah melakukan perjanjian dengan VOC bahwasannya yang akan menunjuk pemimpin selanjutnya ialah VOC. Kemudian VOC menunjuk putra mahkota Surakarta yakni Raden Mas Suryadi dengan gelar Pakubuwono III. Pergantian tata ini dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi. Di wilayah Mataram lama, Pangeran Mangkubumi dinyatakan sebagai raja oleh para pengikutnya dengan gelar Susunan Hamengkubuwono. Pada tahun 1750, perang dimulai antara Pakubuwono III dan Mangkubumi. Setelah bertempur sekian tahun lamanya, Mangkubumi dan Pakubuwono III mengadakan sebuah kesepakatan atau perjanjian di daerah Karanganyar, Giyanti. Dan disinilah kerajaan Mataram Islam berakhir secara de facto. Perjanjian Giyanti ini berisi mengenai bahwasannya bumi Mataram akan dibagi menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Pakubuwono III yang memimpin Keraton Surakarta mendapatkan wilayah bagian timur Sungai Opak, dan Mangkubumi yang menguasai Kesultanan Yogyakarta mendapat wilayah bagian barat Sungai Opak, serta Pangeran Mangkubumi mendapat gelar Sultan Hamengkubuwono I. Di sisi lain, Raden Mas Said yang sedari awal tidak mendapatkan apa-apa kembali memberontak terhadap Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan VOC. Sebelumnya, perjalanan Raden Mas Said sudah berperang sepanjang 16 tahun melawan kekuasaan Mataram dan VOC di tahun 1741 sampai 1742. Ia juga pernah memimpin Laskar Tionghoa melawan Belanda lalu bergabung dengan Pangeran Mangkubumi melawan Mataram dan Belanda di tahun 1743 sampai 1752. Sisanya, hingga tahun 1757, ia berjuang sendiri melawan VOC dan Mataram yang sudah dipecah menjadi dua. Pasukan Mangkunegaran melakukan kurang lebihnya 250 kali pertempuran dengan Gumilang. Tidak heran karena dalam membina kesatuan tentaranya, Raden Mas Said memiliki moto Tiji Tipe, yang merupakan kependekan dari Mati Siji, Mati Kabeh, Mukti Siji, Mukti Kabeh. Tak seorang pun yang berhasil mengalahkan sang pangeran sampai nyawa. Melihat keadaan tersebut, Nicholas Harting, utusan dari VOC, mendesak Pakubuwono III agar membujuk Raden Mas Said ke meja perdamaian. Singkat cerita, Raden Mas Said menyatakan bersedia berunding dengan Pakubuwono III dengan syarat tanpa melibatkan VOC. Ketika sampai di Salatiga, maka perjanjian damai dimulai. Pertemuan tersebut pun diakhiri dengan menandatanganan perjanjian Salatiga yang memulai perjalanan Pura Mangkunegaran. Disinilah semua yang diperjuangkan oleh Ki Ageng Pamanahan hancur dan terpecah belah. Belum lagi masih ada wilayah Yogyakarta yang berpisah, yakni wilayah yang bernama Paku Alaman. Secara keseluruhan, wilayah yang diperjuangkan oleh Ki Ageng Pamanahan terpecah menjadi 4, yaitu Keraton Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Pura Mangkunegaran, dan Paku Alaman.